Yang ada di belakang kita ini adalah PT Blue Steel, yang mana langsung bersinggungan dari kampung kita RT 1 RW 4 Kampung Panau Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa. Yang mana dari kita ketahui dari awal pembangunan ini tidak memiliki izin dari pihak pemerintah, sampai detik ini tidak ada hadir melihat masyarakatnya. Kami datang ke sini atas informasi dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya debu yang membludak ya, karena memang kondisi angin di penutupan musim utara dan kemarau ini telah menyebabkan debu-debu berterbangan. Penimbunan, bahkan itu pembuatan pabrik tongkang ya, kapal, ada blasting painting, yang mana samblas-samblas berterbangan. Nah, di sini juga beberapa warga kita, terutama orang tua dan anak-anak, mengalami sakit, batuk, dan orang-orang tua ada beberapa ini udah bolak-balik ke rumah sakit. Debu yang dari PT itu langsung terpapar ke kami gitu. Mas bisa lihat lah dari daun-daun itu aja, daun-daun, pohon-pohon, jendela, apalagi di dalam rumah gitu, Mas. pintu, semuanya lah. Kayak inilah, ini kan memang dekat kan posisinya. Kami yang di atas SD sana aja berasa dampak debunya ke rumah. Dapur itu, piring-piring itu aja berdebu semua jadinya. Jadi macam mana kita bayangkan kita makan kalau berdebu gitu, seperti itulah yang kami rasakan saat ini. Kalau saya ya di rumah ya, kebetulan rumah saya kan tidak berplafon kan, jadi debunya betul-betul langsung masuk ke dalam rumah. Kayak gelas, piring, itu langsung terkontaminasi, debu-debunya itu masuk ke dalam. Jadi kalau kita memakai alat peralatan itu semua ya harus dicuci ulang dulu baru kita pakai. Apalagi kayak saya punya anak kecil. Jadi ya semua harus dibersihkan benar-benar baru dipakai. Apalagi di sini kan depan sini ada sekolahan kan Pak, SD. Apa enggak anak-anak setiap hari ada aja yang sakit, ada aja yang libur. Kenapa? Karena dampak polusinya ini Pak, debu-debunya ini terbang kemana-mana. Sebelum adanya PT Blue Steel ini, kampung kita adalah tujuan wisata, terutama kampung yang memiliki pantai. Di antara kelurahan seluruh Kabil hanya ada satu Kampung Panau. Nah, kunjungan selalu ramai. Saat ini dengan adanya PT Blue Steel yang mencemari kampung kita ini, masyarakat bahkan wisata lokal pun tidak ada yang berkunjung kembali. Dulu ya ada warung ya, kayak kakak ipar saya juga jualan, saya pun dulu juga jualan. Cuman kan ya memang pendatang itu agak berkurang, jadi ya warungnya nggak jadi ramai, ya, jadi tutup gitu. Dulu masih ada lah orang pada datang main, hanya sekedar duduk atau ngopi-ngopi. Sekarang kan karena nengok kondisi kayak gini kan orang malas duduk juga. Kami juga masih menemukan aktivitas reklamasi. PT ini kan tidak ada tanggul untuk nutupin kan, jadi lumpur-lumpurnya jatuh ke laut, otomatis nelayan nggak bisa nyari ikan, nyari mata pencarian mereka udah nggak ada. Sebagian besar juga nelayan kita dulu dari sebelum adanya dampak PT Blue Steel ini, dari pemasukan atau hasil nelayan itu sangat memuaskan. Artinya saat ini dengan adanya dampak, keluh kesah dari teman-teman kita yang masih berprofesi nelayan ini sangat sulit. Bahkan mereka untuk ke laut harus jauh, yang mana mengeluarkan biaya atau BBM lebih besar, yang mana tidak setimpal dengan penghasilan yang mereka dapat. Walaupun sudah 4 kali disegel, ya 2 kali PSDKP, 1 kali DLHK provinsi, dan kemudian yang terakhir di Batam, aktivitas masih berlanjut. Dan kami tidak menemukan upaya-upaya dari perusahaan ya untuk memperbaiki kondisi yang terjadi dan untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Tetap saja beroperasi sampai saat ini, bahkan siang malam dilakukan penimbunan. Sangat kecewa pastinya, sangat kecewa. Kemudian dilihat dari segi yang mereka lakukan ya, jadinya tidak ada rasa tanggung jawab itu tadi kepada masyarakat. Pemerintah sudah melakukan penyegelan, tapi apa setelah penyegelan itu? Ya, yang kita lihat adalah setelah penyegelan tidak ada pengawasan yang berlanjut, sehingga terjadi kesalahan lagi dan berulang lagi. Ini tentu saja tidak bisa dibiarkan, dan pemerintah mesti segera ya turun ke kawasan ini karena telah terjadi kejahatan lingkungan yang berulang, dan ini bisa pidana.
Yang menjadi pertanyaan setiap kejahatan lingkungan adalah motif. Ya, kalau di dalam kejahatan lingkungan yang bersifat ekonomi ataupun investasi, kita bicarakan kepada siapa sih sebenarnya yang berada di belakang PT ini. Ada sinyalemen pihak warna apa di sini memang bergaun ya. Ada berapa orang di baliknya, ada pejabat-pejabat dari Jakarta juga ada disampaikan informasi polisi di lapangan. Tapi ini hanya sekedar informasi, tapi penting sekali saat ini yang dilakukan adalah bagaimana melakukan penghentian kerusakan, kemudian pemulihan dan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi kerusakan lingkungan terakibat PT Blue Steel Industry. Harapan kami sebagai warga masyarakat Kampung Panau dalam waktu dekat ini hendaknya lah segera memperhatikan turun ke kampung kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, yang mana ini masyarakat jangka panjang mungkin akan ada penyakit-penyakit yang akan berdampak. Jadi sekali lagi untuk pemerintah Kota Batam, Bu Li Claudia, Pak Amsakar Ahmad, tolong hadir di kampung kita, karena sebelum-sebelumnya Bapak selalu hadir. Tolonglah, datanglah ke sini tengok keadaan kami gitu loh, tengok, lihatlah sendiri. Tapi kalau Dampak kami dari perusahaan ini ke kaminya langsung gitu, debu-debu ini ke kami, terutama kepada anak-anak dan orang tua. Kami memohon juga kepada pemerintah, kalau untuk investasi ya sangat-sangat kita butuhkan lah sebagai warga Batam. Tapi kalau itu sampai masuk ke dalam pencemaran lingkungan, masuk dalam ya mengganggu keseharian kita, kesehatan kita, ya itu sangat membahayakan kita juga.